Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Fitrotunisa dengan NIM 2104111166182. Di sini saya akan melakukan asistensi untuk modul 6 dan juga modul 7. Nah, untuk modul 6 itu tentang searching. Nah, yang pertama itu membuat fungsi sequential search. Dapat juga menemukan posisi-posisi dari data yang sama dengan argumen atau parameter berupa data yang akan dicari, list data dari data yang akan dicari, sedangkan return value dari fungsi ini berupa indeks-indeks atau posisi dari data yang dicari pada list jika data ditemukan, dan data tidak ada jika data tidak ditemukan. Kemudian jumlah iterasi yang diperlukan selama proses pencarian. Nah, yang pertama kita membuat function def search dengan parameter data, item, kemudian indeks sama dengan list kosong, kemudian count sama dengan 0, iterasi sama dengan 0. Kemudian membuat perulangan while count lebih kecil dari panjangnya data ini. Maka membuat kondisi if data count sama dengan item, maka data count ini kita masukkan data count ini ke dalam variabel indeks. Kemudian count plus sama dengan count plus 1. Jika tidak, count-nya plus 1, kemudian iterasinya plus 1. Kemudian buat kondisi lagi, if len indeks, panjangnya indeks, if len indeks sama dengan 0, maka return kembalikan data tidak ada, iterasi. Kemudian return indeks, iterasi. Nah, di sini saya mempunyai data A sama dengan 1,5,9,8,15,10,26,5,12. Nah, di sini kita akan mencari data 0, yang dimana data 0 itu tidak ada pada list ini. Jadi, hasil jumlah iterasi sama dengan search A, 0. Karena di sini kita akan mencari data 0. Kemudian print posisi data 0 ini ada di mana. Kemudian membutuhkan print jumlah iterasi yang ini. Ini membutuhkan berapa iterasi untuk mencari data 0. Nah, posisi data sama dengan data tidak ada, kemudian jumlah iterasi yang diperlukan itu 10 kali. Data 0 kan di sini tidak ada, jadi ini semua jumlah datanya kan ada 10. Ini dilakukan perulangan sebanyak 10 kali untuk menemukan apakah data 0 tadi itu ada apa tidak pada list. Karena datanya tidak ada, maka posisi data sama dengan data tidak ada dan jumlah iterasi yang diperlukan itu sebanyak 10 kali. Kemudian lanjut, kita di sini diminta untuk mencari data ke-9, di mana data 9 itu ada pada indeks kedua. Nah, benar, posisi data ada pada indeks kedua, 0, 1, 2, dan membutuhkan jumlah iterasi sebanyak 10 kali juga. Nah, yang ini kita disuruh mencari data 5, di mana data 5 itu berada di indeks ke-1, indeks ke-5, dan juga indeks ke-8. Nah, sama untuk hasil, jumlah iterasi sama dengan search A, data yang ingin dicari yaitu 5, kemudian print posisi datanya, kemudian print jumlah iterasi yang diperlukan. Nah, posisi datanya itu benar ada pada posisi indeks ke-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, benar, 5, kemudian 6, 7, 8, benar. Kemudian iterasi yang diperlukan itu sebanyak 10 kali. Lanjut ke nomor 2. Buatlah fungsi ordered sequential search dapat juga menemukan posisi-posisi dari data yang sama, yaitu pencarian pada list data di mana semua data-data pada list tersebut dalam keadaan terurut. Ascending. Argumen atau parameter pada fungsi tersebut berupa data yang akan dicari, list data dari data yang akan dicari, kemudian return value-nya yaitu indeks atau posisi dari data yang dicari pada list jika data ditemukan dan data tidak ada jika data tidak ditemukan. Jumlah iterasi yang diperlukan selama proses pencarian. Contoh hasil eksekusi dengan data pada list A sama dengan sebelumnya, hanya saja sudah dalam keadaan terurut. Ini sama aja dengan yang ini, sequential search, cuma yang ini itu sudah dalam keadaan terurut untuk datanya.
Yang pertama kita membuat function or search di mana parameternya yaitu data, item. Kemudian iterasinya sama dengan 0, stop sama dengan false, kemudian index is kosong. Kita buat perulangan while iterasi lebih kecil dari data and not stop, dan not stop itu kondisinya true. Maka buat kondisi if data iterasi sama dengan item, kemudian data pada iterasi ini kita masukkan ke dalam variabel index. Iterasi ditambah 1, kemudian else, if data, kita bikin kondisi lagi, if data iterasi lebih besar dari item, maka stopnya sama dengan true, iterasinya plus 1, kemudian else-nya iterasi plus 1. Kita bikin kondisi lagi, if dan index sama dengan 0, kita returnkan data tidak ada, iterasi. Kemudian return index, iterasi. Nah, contoh dari hasil eksekusinya itu sama dengan sebelumnya, hanya saja datanya ini sudah dalam keadaan terurut. Di sini saya punya data list data A sama dengan 1, 1, 5, 5, 5, 8, 9, 10, 12, 6. Nah, di sini yang pertama kita mencari data ke 0. Di sini kan tidak ada data ke 0. Maka kita cari carinya hasil iterasi, kemudian kita panggil functionnya or second search A, itu data yang ingin kita cari. Kemudian print posisi datanya itu ada di mana, hasil. Kemudian print jumlah iterasi, berapa kali perulangan yang dibutuhkan untuk mencari yang 0 ini. Karena di sini datanya terurut, sedangkan yang pada indeks ke 0 itu angka 1, di mana 1 itu lebih besar dari 0, maka posisi datanya itu data tidak ada, karena 0 memang tidak ada pada list. Kemudian jumlah iterasi yang diperlukan itu hanya 1 kali, karena indeks yang pertama, indeks ke 0-nya itu sudah angka 1, di mana angka 1 itu lebih besar dari 0. Nah, di sini kita mencari data 9. Data 9 itu ada pada indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, indeks ke 6. Nah, ya, maka data ditemukan pada indeks ke 6 dan hanya dilakukan 8 kali iterasi pada pencarian. Sama untuk melakukan pencariannya dilakukan seperti ini. Nah, posisi data itu ada pada indeks ke 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan membutuhkan perulangan atau iterasi pencarian data sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena di sini dilakukan pengecekan lagi, takutnya masih ada angka 9. Karena di sini 10 sudah lebih besar dari 9, otomatis tidak akan dicek lagi. Karena ini juga sudah termasuk pada list. Untuk yang pencarian data yang kelima juga sama saja. Lanjut pada nomor 3, itu buatlah fungsi binary search yang sudah dimodifikasi sehingga dapat mencari data yang sama dan mengembalikan indeks-indeks dari data yang sama tersebut. Argumen atau parameter pada fungsi tersebut berupa data yang akan dicari, list data dari data yang akan dicari, sedangkan return value dari fungsi ini berupa indeks-indeks atau posisi dari data yang dicari pada list. Jika data ditemukan dan data tidak ada, jika data tidak ditemukan, dan data tidak ada jika data tidak ditemukan. Kemudian D, jumlah iterasi yang diperlukan selama proses pencarian. Nah, kita membuat fungsi def binary search dengan parameter data, item. Kemudian awal sama dengan 0, akhir itu panjangnya data dikurangi 1. Kemudian indeks list kosong, iterasi sama dengan 0. Kita buat perulangan while awal lebih kecil sama dengan akhir, maka mid data awal plus akhir dibagi 2. Kemudian buat kondisi if data mid data sama dengan item, maka kita masukkan data mid data. Pada mid data itu kita masukkan kepada variabel indeks. Kemudian membuat if bersalang, kondisi bersalang, if di dalam if item lebih kecil data mid data plus 1, akhir sama dengan mid data min 1. Kemudian else awal sama dengan mid data plus 1. Nah,
else ini, jika sudah tidak masuk ke sini, kita ke else. If item lebih kecil data min data, maka akhir sama dengan min data min 1. Kemudian else awal sama dengan min data plus 1. Kemudian iterasinya plus 1. Kemudian buat kondisi lagi di luar perulangan, if len index sama dengan 0, maka kita returnkan data tidak ada, koma iterasi, kemudian return index, koma iterasi. Nah, contoh hasil eksekusinya sebagai berikut. Saya punya data A 11555 8 9 10 12 dan 6. Nah, di sini kita akan mencari data 5. 5 di sini ada 3 pada indeks kedua, 3, 4. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan hasil koma iterasi sama dengan binary search. Ini, kemudian datanya itu A, koma data yang kita cari itu apa? 5. Kemudian print posisi data, koma hasil, kemudian print jumlah iterasi, koma iterasi. Nah, ini posisi datanya itu ada pada indeks ke-4, 2, 3, kemudian jumlah iterasi yang dibutuhkan sebanyak 4 kali. Kemudian data yang dicari adalah 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, angka 10 itu ada pada indeks ke-7. Nah, ini posisi data sama dengan 7, kemudian jumlah iterasinya itu 4. Yang jumlah iterasi yang dibutuhkan itu sebanyak 4 kali. Kemudian kita akan lanjut ke modul. Nah, di sini kita lanjut pada modul 7. Nah, di modul 7 ini, nomor 1 itu kita membuat def reminder dengan parameter data, value. Kemudian kita returnkan data itu, kita modulis dengan value. Kemudian membuat variabel slot sama dengan reminder. Reminder ini dipanggil, di mana itu datanya 55, kemudian value-nya itu 10. Jadi datanya itu 55 di modulus 10. Print slotnya ini. Nah, ini 5 hasilnya. 55 di modulus 10 itu 5. Kemudian untuk yang nomor 2 itu kita membuat hash table, di mana membuat function def create hash table dengan parameter jumlah. Terus kita membuat tem sama dengan list kosong, kemudian membuat ulangan for i in range jumlah, kemudian tem append none, kemudian returnkan tem. Kemudian kita buat variabel hash table untuk sama dengan create hash table yang ini, di mana jumlahnya itu 11. Kemudian print hash table. Berarti sekarang kita running. Nah, maka akan terprint none sebanyak 11 kali. Lanjut. Nah, untuk nomor 3 ini kita membuat def chaining dengan parameter data, hash table, di mana menggunakan perulangan for i in data sama index sama dengan reminder function dengan parameter i, dan hash table. Itu hash table yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian if hash table index sama dengan 6, maka hash table indexnya itu sama dengan i. Kemudian else hash table index append i. Kemudian lanjut untuk nomor 4-nya, def search hash dengan parameter n, hash table. Kemudian kita mencari indeksnya, find index sama dengan reminder function n, reminder function dengan parameter n, len hash table. Kita membuat perulangan for i in range, len hash table find index, itu membuat kondisi if n sama dengan hash table find index i, maka print data berada di slot ke, kemudian find indexnya dan indeks ke ini, i-nya.
Kemudian print false. Di sini kan punya datanya 54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, 20. Kemudian membuat variabel make hash table sama dengan create hash table yang ini dengan n sama dengan 11, itu yang kita buat sebelumnya. Kemudian chaining-nya itu A sama dengan make hash table. Ini saling berhubungan. Kemudian ini kita untuk kemudian print make hash table. Nah, di sini kita melakukan search, mencari data ke-66 ada nggak pada list, make hash table, search has 54 make hash table, search has 20 make hash table, search has 55 make hash table, search has 100 make hash table. Kemudian kita akan running. Untuk chaining, untuk yang chaining itu ini hasilnya 77,44,55, kemudian NaN, kemudian NaN, 6, 26, 93, 17, 6, 6, 31, 20, 54. Nah, untuk search hash-nya itu kita mencari 66. 66 pada data ini itu tidak ada, jadi hasilnya false. Kemudian kita mencari 54. 54 itu ada, Pak. Data berada di slot ke-10 dan indeks ke-0. Begitupun untuk selanjutnya. Nah, sekian asistensi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.